Aryo menatap layar ponselnya, matanya bergerak cepat membaca artikel-artikel yang muncul. Beberapa bulan terakhir, dia sering mendengar kabar tentang bioskop tua yang sudah lama ditutup, namun konon katanya masih dipakai untuk pemutaran film di tengah malam. Joko, temannya, pernah bercerita tentang bioskop itu. Bukan manusia yang menonton, tapi makhluk gaib. Mereka terikat oleh sebuah perjanjian pesugihan, katanya dengan suara berbisik. Sekelompok pemburu kisah mistis, termasuk Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Ayu, sudah mendengar desas-desus itu. Mungkin mereka terlalu penasaran, atau mungkin ada rasa tantangan yang memanggil mereka untuk menyelidikinya. Semua tahu bahwa kisah semacam ini bisa saja hanya hoax, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Keinginan untuk membuktikan bahwa mereka berani, bahwa mereka bisa menggali kebenaran di balik legenda itu, terasa semakin kuat. "Ayo, kita ke sana malam ini," kata Aryo, menatap teman-temannya satu persatu. "Kita lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana." Dewi menggigit bibirnya. "Tapi, kalau itu benar, bagaimana kalau kita malah terjebak di dalam sana? Atau yang lebih buruk, kita jadi bagian dari perjanjian itu?" "Jangan terlalu takut," jawab Ayu dengan santai. "Kita cuma ingin lihat, bukan untuk ikutan pesugihan. Siapa tahu, kita bisa ekspos dan jadi terkenal." Ayu memang selalu mencari sensasi. Roni mendengus. "Aku gak peduli soal sensasi, aku cuma ingin tahu cerita ini. Kalau memang benar, kita harus berhati-hati." "Tenang saja," Aryo meyakinkan mereka. "Kita hanya akan mengintip, nggak akan ganggu apapun." Malam itu, mereka berkumpul di depan bioskop tua itu. Bangunannya sudah sangat usang. Cat di dindingnya hampir pudar, dan kaca-kaca jendelanya retak. Sepertinya sudah bertahun-tahun tak terurus. Namun, ada satu hal yang aneh. Lampu-lampu di luar bioskop itu masih menyala dengan temaram, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. "Penjaga bioskopnya ada di sana, kan?" tanya Dewi. Aryo mengangguk. "Iya, aku sudah beri uang supaya kita bisa masuk diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu." Saat mereka melangkah mendekat, penjaga bioskop yang sudah tua itu membuka pintu dengan pelan. "Malam ini, kalian bisa masuk, tapi ingat, jangan pernah mengganggu kursi kosong yang ada di dalam," katanya dengan suara serak dan bergetar. "Kursi kosong itu bukan untuk kalian." Mereka semua terdiam, melihat satu sama lain. Tentu saja, itu hanya sebuah peringatan. Namun, kata-kata penjaga itu membuat darah mereka sedikit menggigil. Setelah masuk, mereka berjalan perlahan di lorong gelap, yang udara dinginnya terasa seperti menghisap seluruh keberanian dari tubuh mereka. Pintu bioskop terbuka, dan mereka masuk ke dalam ruang utama yang luas. "Ini ruangannya lebih besar dari yang aku kira," ujar Joko, mengernyitkan dahi. Lantai bioskop itu berdebu dan terlihat seperti tak terpakai. Namun, satu hal yang mengganggu, di layar besar yang dulu mungkin digunakan untuk pemutaran film, sekarang hanya tampak gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Ayo duduk dulu," Aryo berkata sambil mengarah ke deretan kursi paling belakang. Mereka duduk, dan suasana terasa semakin mencekam. Tidak ada suara apapun, hanya hening. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Ayu memecah keheningan. "Jadi, apa yang akan terjadi sekarang?" Roni memeriksa sekelilingnya dengan cemas. "Jangan sampai ada yang duduk di kursi kosong itu," katanya, menatap satu kursi yang ada di deretan depan. Kursi itu terlihat sangat mencolok, seolah mengundang seseorang untuk duduk. Meskipun tak ada tanda-tanda makhluk gaib yang terlihat, mereka tahu itu adalah kursi yang dimaksud penjaga. Sekali lagi, semua terdiam. Layar bioskop yang besar di depan mereka tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Layar itu memunculkan gambar hitam putih yang mempesona, namun ada satu yang sangat aneh, tidak ada suara. Gambar-gambar itu berputar secara acak, tidak ada narasi, hanya gambaran kabur dari apa yang tampaknya adalah rekaman film yang sangat tua. "Aneh banget," ujar Dewi dengan suara pelan. "Apa ini filmnya?"
Kayaknya bukan film biasa, jawab Ayu, yang semakin penasaran. Saat mereka melihat ke deretan depan, hal yang lebih mengerikan terjadi. Mereka bisa melihat sosok-sosok samar duduk dengan tenang, seolah menonton film itu juga. Sosok-sosok tersebut duduk diam, tanpa bergerak sedikit pun. Tidak ada suara napas, tidak ada suara apapun yang menandakan bahwa mereka adalah makhluk hidup. Siapa mereka? Tanya Joko, matanya membesar saat melihat sosok-sosok itu. Tanpa sadar, dia mulai melangkah maju, menuju kursi kosong yang ada di depan. Di bawah cahaya redup dari layar bioskop, kursi itu tampak mengundang, seperti ada yang menariknya untuk duduk. Joko, jangan, seru Aryo. Namun, Joko sudah duduk di kursi kosong itu. Tawa halus terdengar dari segala arah, seolah berasal dari dalam tembok bioskop. Keempat temannya menatapnya dengan ketegangan yang semakin membesar. Tiba-tiba, layar di depan mereka berubah. Gambar yang muncul adalah mereka sendiri, duduk di bioskop ini, di tempat yang sama. Namun, ada satu hal yang sangat mencurigakan, Joko tidak ada di sana. Gambar itu menunjukkan mereka bertiga, tidak lebih. Apa ini? Suara Dewi gemetar. Joko, di mana Joko? Mereka menoleh ke samping, dan Joko sudah menghilang. Tidak ada jejak. Kursi tempat duduknya kosong. Panik mulai melanda mereka, namun yang lebih menakutkan lagi adalah suara berat yang muncul dari speaker bioskop, seperti bisikan yang datang dari kedalaman dunia lain. Tiket telah dibayar, pertunjukan baru saja dimulai. Pintu bioskop tertutup rapat. Roni menekan gagang pintu dengan panik, mencoba menariknya, namun pintu itu seolah terkunci oleh kekuatan yang tidak tampak. Tidak ada yang buka, Aryo, teriak Roni, napasnya berat. Aryo mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya berdebar hebat. Sabar, kita cari cara keluar. Jangan panik, jawabnya, meskipun dalam hati, dia merasa semakin terperangkap. Dewi melirik ke layar bioskop, matanya melebar. Lihat, filmnya berubah, katanya, suaranya bergetar. Layar besar yang semula menampilkan gambar hitam putih acak kini mulai menampilkan gambaran yang jelas, mereka sendiri. Semua 5 orang yang duduk di kursi bioskop itu, tapi wajah mereka terlihat samar, seolah-olah ditutupi kabut tebal. Dan di antara mereka, sosok Joko yang menghilang itu tidak tampak sama sekali. Tidak ada apapun di tempatnya. Apa yang terjadi, Aryo? Tanya Dewi dengan suara pelan, namun dalam, seolah tak yakin apakah apa yang dilihatnya nyata. Ini nggak mungkin. Ayu yang duduk di sebelah Dewi hanya bisa menatap layar itu dengan mulut ternganga. Ini aneh banget, ucapnya dengan suara serak. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Suara tawa halus kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih memekakan telinga, datang dari segala arah. Tawa itu seperti bergema di dalam kepala mereka, terasa sangat dekat, namun juga sangat jauh, seperti ada yang berbisik di telinga mereka satu persatu. Joko, tolong, teriak Roni, mencoba mengeluarkan nama sahabatnya, meskipun tahu bahwa Joko tak akan pernah menjawab. Sungguh, Joko sudah hilang tanpa jejak. Ayo, kita cari jalan keluar. Aryo berteriak, menggerakkan tubuhnya ke arah pintu lain, berharap ada jalan lain. Namun, saat dia berjalan menuju pintu di sisi kiri bioskop, kursi-kursi di sekitarnya bergerak sendiri, menyeret bunyi berderit yang sangat keras, seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkan mereka. Dewa, ada apa ini? Dewi berseru, menutupi mulutnya dengan tangan, matanya melotot ketakutan. Mereka semua terdiam, saling menatap dengan mata yang hampir tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Kursi-kursi itu, yang seharusnya hanya barang mati, kini bergerak seperti memiliki kehidupan sendiri. Ada yang bergerak ke depan, ada yang bergerak ke belakang, bahkan ada beberapa yang tampak melayang sejenak sebelum kembali ke tempat semula. Pintu bioskop yang sebelumnya mereka coba buka kini terlihat terkunci rapat. Bahkan, mereka tidak bisa melihat apapun di luar. Semua terasa gelap gulita,
meskipun cahaya dari layar bioskop yang menyala cukup terang untuk menerangi ruangan itu. Roni, yang semula tampak tenang, kini mulai hilang kesabaran. "Kenapa pintunya terkunci?" teriaknya, mencoba memukul pintu dengan tangan. "Kita nggak bisa tinggal di sini." "Jangan buat gaduh," bisik Ayu, matanya terbelalak. "Kita harus berpikir. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa keluar begitu saja." Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, dan lebih menyeramkan. "Tiket telah dibayar, pertunjukan baru saja dimulai." Suara itu bergema, seolah berasal dari dalam speaker di sudut ruangan, tapi sepertinya juga datang dari dalam kepala mereka. Dewi merinding, menggigil. "Itu suara yang sama, yang aku dengar tadi." "Apa yang dimaksud dengan, pertunjukan baru dimulai?" tanyanya dengan suara gemetar, mencoba berpikir rasional di tengah ketakutan yang melanda. Ayu menggenggam tangannya erat-erat. "Maksudnya apa? Ini bukan film biasa, kan? Kita nggak lagi nonton film, kita sedang berada di dalamnya." Aryo terdiam, memandangi layar yang semakin berubah. Gambar-gambar itu kini semakin jelas menunjukkan mereka yang sedang duduk di bioskop ini. Tetapi yang mengerikan adalah wajah-wajah mereka yang seakan mulai pudar, berputar-putar dalam layar tanpa henti. Gambar itu mulai mengabur dan berulang lagi. Mereka tetap duduk di tempat yang sama, tapi semuanya terasa semakin jauh, semakin kabur. Aryo berbalik, matanya tajam menatap kursi kosong yang ada di depan. Itu adalah kursi yang seharusnya tidak boleh ditempati. Tanpa sadar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kursi itu, meskipun kosong, terasa seolah mengundang mereka. Begitu kuat tarikannya, seolah ada sesuatu yang memanggil untuk duduk. "Ada apa dengan kursi itu?" Dewi bertanya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. "Jangan dekat-dekat dengan kursi itu," Aryo memberi peringatan tegas. "Itu yang disebut penjaga itu, kursi kosong yang harus tetap kosong." Tawa halus terdengar lagi, kali ini lebih mengerikan. "Semua sudah dipersiapkan. Tugas kalian sekarang adalah menyelesaikan pertunjukan ini." Suara itu bergema di seluruh bioskop, membuat tubuh mereka semakin membeku. Mereka kembali berpaling, namun layar bioskop tiba-tiba menjadi gelap. Sepi. Tidak ada gambar, tidak ada suara. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Bahkan suara napas mereka sendiri terasa begitu keras di telinga. Ini gila, Joko, yang sudah hilang, tetap terbayang dalam pikiran mereka. Mereka semakin terperangkap dalam ketakutan. Tak ada cara untuk keluar, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, saat itulah suara bisikan berat itu kembali terdengar dari dalam ruangan, lebih dekat dari sebelumnya. "Kalian sudah berada di sini, tapi apakah kalian bisa keluar?" "Apa maksudnya?" Roni bertanya dengan suara parau, mencoba mengerti. Namun, tidak ada jawaban. Yang ada hanya tawa yang semakin menggelikan, membalut ruang bioskop dengan ketegangan yang terus meningkat. Keempat sahabat itu mulai saling berpegangan, berusaha untuk tetap tegar, meski rasa takut semakin menguasai mereka. Mereka tahu, mereka tidak hanya terperangkap di dalam bioskop ini. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Mereka terdiam. Tidak ada yang berbicara, hanya suara napas yang terdengar berat. Waktu terasa berjalan lambat, seperti ada yang menahan setiap detik yang berlalu. Bioskop itu semakin terasa seperti penjara. Layar besar yang semula menampilkan gambar-gambar kabur kini berubah menjadi hitam pekat. Ruangan itu terasa semakin gelap, padahal cahaya dari layar semestinya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Aryo meremas tangannya, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada teman-temannya. "Jangan buru-buru," kata Roni, suaranya serak. "Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus tetap tenang." Tetapi nada suaranya sendiri tidak terdengar meyakinkan. Dewi merapatkan diri ke dinding, matanya masih tertuju pada layar.
Ada yang aneh dengan layar ini, ucapnya, suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa jadi gelap begitu? Seharusnya film itu tetap diputar. Ayu menggigit bibirnya, matanya menatap kursi kosong yang ada di depan mereka. Kursi yang menjadi pusat perhatian. Kursi yang tidak boleh diduduki. Kursi yang tampaknya menarik mereka untuk datang lebih dekat. Meskipun tak ada yang berbicara, mereka semua merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang menakutkan tentang kursi itu. Jangan terlalu dekat dengan kursi itu, Ayu berbisik, hampir seperti memperingatkan dirinya sendiri. Tetapi, Aryo tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang memanggilnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, menuju kursi kosong itu. Suasana semakin mencekam, seolah-olah ada mata yang terus mengamati setiap gerakan mereka. "Jangan!" teriak Dewi, suara paniknya terdengar jelas di antara keheningan yang mencekam. "Jangan mendekat." Aryo terhenti sejenak, memandang Dewi yang wajahnya pucat. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya maju. Tanpa bisa menahan, dia melangkah lagi, semakin dekat dengan kursi kosong yang tampaknya menunggu. Begitu Aryo hampir sampai, layar di depan mereka tiba-tiba menyala lagi, kali ini menampilkan gambar yang sangat jelas. Gambar mereka, 5 orang yang duduk di kursi bioskop, hanya saja kali ini mereka tampak lebih kabur, seperti ada sesuatu yang mengaburkan pandangan mereka. Dan yang paling mencurigakan, Joko tidak tampak di gambar itu. Kursi yang seharusnya dia duduki, kini kosong, persis seperti yang mereka lihat di dunia nyata. Tiba-tiba, suara tawa itu kembali terdengar. Lebih keras. Lebih dekat. Aryo menoleh ke belakang, berharap melihat teman-temannya, namun yang terlihat hanyalah kekosongan. Mereka seperti berada dalam dunia yang berbeda, terjebak di antara dimensi yang tak bisa dijelaskan. Dewi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kita harus cari jalan keluar. Ini sudah gila," katanya dengan suara parau. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak wajar." Ayu memandangnya, kemudian berpaling ke layar. "Aku nggak tahu, Dewi. Tapi sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan aku merasa kita nggak hanya terjebak di sini karena pintunya terkunci. Ada kekuatan lain yang mempengaruhi kita." Roni berusaha mengingat segala sesuatu yang dia ketahui tentang legenda pesugihan. "Tunggu dulu. Kursi itu. Kursi kosong yang dimaksud penjaga. Apa benar kursi itu yang mengikat kita di sini?" Suaranya penuh kebingungan, seperti mencoba mencari jawaban di tengah ketakutan yang terus merayap. "Jangan bicara soal itu sekarang," Dewi berteriak, matanya melotot ketakutan. "Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah berikutnya, suara bisikan itu datang lagi, kali ini lebih kuat dan lebih jelas. "Kalian sudah memilih. Tidak ada jalan keluar." Suara itu datang dari speaker yang terletak di sudut ruangan, tapi juga terasa seperti berasal dari dalam pikiran mereka sendiri. Suara itu menyerang kesadaran mereka, membekukan tubuh mereka dengan ketakutan yang semakin mendalam. "Apa maksudnya? Kita sudah memilih apa?" Roni bertanya dengan suara tergetar, namun tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, layar kembali berubah. Gambar mereka yang sedang duduk di kursi bioskop muncul lagi, tetapi kali ini wajah mereka tidak hanya kabur, tapi mulai menghilang. Perlahan-lahan, gambar-gambar itu pudar, dan hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Layar kosong, tanpa gambar, hanya pekat, seperti dunia mereka yang sedang menghilang. "Apa yang terjadi dengan kita?" Ayu bertanya dengan suara bergetar, tubuhnya mulai gemetar. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus keluar, sekarang." Tetapi seakan-akan ada kekuatan yang menahan mereka. Setiap kali mereka mencoba bergerak, tubuh mereka terasa berat. Bahkan langkah-langkah kecil menjadi begitu sulit, seolah ada sesuatu yang mengikat mereka di tempat itu. Layar bioskop kembali menyala,
Tetapi kali ini tidak ada gambar, hanya suara tawa yang terdengar semakin keras. Tiket sudah dibayar. Sekarang kalian adalah bagian dari pertunjukan ini, suara itu bergema. Tidak ada yang bisa keluar, karena kalian sudah terpilih. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Aryo. Tidak mungkin. Kami hanya ingin keluar. Kami tidak ingin jadi bagian dari pertunjukan ini, serunya, hampir terisak. Namun suara itu hanya tertawa lebih keras. Tidak ada yang bisa menentang takdir. Seketika itu juga, kursi-kursi mulai bergerak lagi. Tidak hanya bergerak, tapi mulai melayang. Beberapa kursi berputar, melayang di udara, seolah dipandu oleh kekuatan yang tidak tampak. Dan satu persatu, kursi-kursi itu mulai bergerak menuju layar, mengikuti gerakan tak terlihat. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni saling menatap dengan penuh ketakutan. Mereka semakin terperangkap dalam dunia yang tidak mereka mengerti. Mereka tahu, mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk gaib, tapi dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah mengikat mereka dalam perjanjian yang tidak bisa mereka lari darinya. Seketika, layar bioskop menyala kembali, menampilkan gambar mereka yang kini terlihat semakin kabur. Tapi kali ini ada satu hal yang lebih menakutkan, kursi kosong itu mulai bergerak, seolah siap untuk menerima tamu baru. Keheningan kembali menyelimuti bioskop tua itu. Kursi-kursi yang sebelumnya bergerak dengan sendirinya kini berhenti, tapi tidak ada yang merasa lega. Kegelapan yang mengerikan semakin menebal, meskipun layar bioskop yang besar tetap menyala dengan sinar samar yang hanya semakin menambah ketegangan. Dewi menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatnya gila. Kita nggak bisa terus-terusan di sini, katanya dengan suara yang dipenuhi kecemasan. Aku merasa sesuatu yang buruk bakal terjadi. Ayu menatap layar yang mulai berputar kembali, kali ini menampilkan gambar yang lebih jelas dari mereka. Wajah mereka semakin kabur, seperti seseorang yang sedang menghapus mereka dari dunia ini. Ini aneh. Kenapa kita nggak bisa keluar? Apa yang mereka inginkan? Tanya Ayu, matanya menatap kosong ke layar. Aryo menatap kursi kosong di depan mereka, kursi yang seharusnya tidak boleh ada. Kursi yang menjadi pusat segala ketakutan ini. Itu yang harus kita hindari, katanya dengan suara berat, mencoba mengumpulkan keberanian. Kursi kosong itu. Kalau ada yang duduk di situ, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Roni yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Jadi, selama ini kita cuma terjebak dalam permainan ini? Kursi itu, kursi kosong yang harus tetap kosong? Itu yang mereka maksud dengan perjanjian, katanya, nada suaranya seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Apa maksudnya perjanjian? Dewi bertanya, suaranya tertahan. Apa yang mereka inginkan dari kita? Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Suara yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Kalian sudah memilih. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja, suara itu mengalir deras, seolah menggema di seluruh penjuru ruangan. Dewi terdiam. Tak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Mereka semakin terperangkap dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Ayu menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara yang datang dari segala arah. Kita harus cari cara keluar, katanya dengan suara parau. Kita nggak bisa terus di sini. Ini bukan tempat kita. Aryo mendekati pintu sekali lagi, berharap mungkin ada jalan keluar yang lain. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Seperti ada yang mengunci mereka di tempat itu. Sambil menghela napas, Aryo kembali ke teman-temannya. Tidak ada yang berubah. Pintu itu terkunci rapat, seolah dunia ini menahan kita di sini. Roni mengelus tengkuknya, berusaha berpikir jernih. Kita perlu mencari tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau kita bisa paham peraturan tempat ini, mungkin kita bisa keluar. Peraturan?
Dewi menatap Roni dengan tatapan bingung. Apa yang kamu maksud dengan peraturan, Roni? Apa yang kita hadapi ini bukan peraturan. Ini teror. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ayu mengalihkan pandangannya ke layar yang mulai menyala lagi. Film hitam putih itu mulai menampilkan gambar mereka, tapi kali ini ada yang berbeda. Kursi kosong itu bergerak. Perlahan-lahan, kursi itu bergerak ke arah mereka, seolah dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak. Dewi berteriak. Jangan ada yang duduk di kursi itu. Namun, seperti ada kekuatan lain yang lebih kuat dari kehendak mereka, kursi kosong itu terus bergerak menuju mereka. Bahkan, seolah-olah kursi itu mengundang mereka untuk duduk. Setiap detik, kursi itu semakin dekat, dan semakin dekat. Aryo merasakan kegelisahan yang mendalam. Kita harus cepat keluar. Jangan sampai ada yang duduk di kursi itu, serunya, suara panik terdengar jelas. Kursi itu bukan hanya kursi biasa. Itu bagian dari sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi, selama ini, kursi itu yang menjadi pemicu semua ini. Roni bertanya, matanya beralih antara layar dan kursi kosong yang terus bergerak mendekat. Kita harus menghindarinya, Aryo menjawab tegas. Kalau ada yang duduk di situ, kita akan terperangkap. Entah bagaimana, kita akan hilang, jadi bagian dari bioskop ini selamanya. Tawa itu kembali terdengar, semakin keras, semakin mengerikan. Suara itu bergaung dalam kepala mereka, seolah berada di dalam dan luar tubuh mereka. Tiket sudah dibayar, dan kursi itu menunggu untuk kalian. Suara itu mengalir, seperti bisikan halus yang menyusup ke dalam pikiran mereka. Ayu meraih tangan Dewi, menggenggam erat. Ini bukan permainan. Ini serius. Kita harus keluar sebelum semuanya terlambat. Namun, seolah tidak peduli dengan peringatan mereka, kursi kosong itu terus bergerak, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Dengan gerakan yang begitu lambat dan pasti, kursi itu akhirnya berhenti tepat di tengah ruangan, menunggu. Aryo menatap kursi itu, hatinya berdebar sangat cepat. Kita harus mencari jalan keluar. Jangan biarkan kursi itu mengambil salah satu dari kita. Roni menatap kursi itu dengan ragu. Jadi, ini memang nyata. Kita akan menjadi bagian dari bioskop ini jika salah satu dari kita duduk di sana? Dewi menutup matanya, merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Aku tidak ingin jadi bagian dari pertunjukan ini, bisiknya, hampir tidak terdengar. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih mengerikan, semakin mencekam. Layar bioskop kembali menyala, menampilkan gambar mereka yang semakin kabur. Kursi kosong itu semakin mendekat, menunggu siapa yang akan duduk di sana. Suasana di dalam bioskop itu semakin menyesakkan. Aryo, Roni, Dewi, dan Ayu berdiri berdiam, memandangi kursi kosong yang masih bergerak menuju mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah dunia di sekitar mereka menekan mereka untuk tetap berada di tempat itu. Tawa yang menggema semakin menghantui mereka, membekukan segala pikiran yang masih tersisa. Ayu memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut yang mencekam tidak bisa dia hindari. Ini tidak masuk akal, katanya, suaranya pecah karena ketegangan. Kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aryo menatapnya dengan serius. Ayu, kita sudah mencoba keluar. Pintu terkunci. Kita sudah di sini terlalu lama untuk mengabaikan fakta bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dewi menunduk, berpikir keras. Jadi, kursi itu, benar-benar ada hubungannya dengan semua ini? Tanyanya, mengarahkan pandangannya ke kursi kosong yang kini terhenti tepat di tengah ruangan. Apa yang terjadi kalau ada yang duduk di sana? Roni, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya membuka mulut. Menurut cerita yang pernah kudengar, kursi itu memang punya kekuatan jahat. Itu adalah kursi yang dipesan oleh makhluk lain. Siapapun yang duduk di sana,
akan terikat dalam perjanjian yang tak terucapkan. Dia memandang teman-temannya, mencoba menyusun kata-kata. Perjanjian pesugihan, mungkin. Apa maksudnya pesugihan? Dewi bertanya, merasa kebingungan dan sedikit marah. Apakah ini semua tentang kekayaan? Apa yang kita hadapi di sini? Ini bukan soal kaya mendadak. Roni menggelengkan kepala, mencoba menjelaskan dengan perlahan. Bukan sekadar soal kekayaan. Ini tentang makhluk gaib yang terikat dengan perjanjian. Pemilik bioskop ini mungkin tidak tahu, tapi kursi itu adalah bagian dari ritual. Ada kekuatan besar yang menginginkan sesuatu dari mereka yang datang ke sini. Ia menatap kursi kosong itu dengan wajah tegang. Makhluk-makhluk itu membutuhkan korban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan korban itu adalah mereka yang tidak bisa menahan godaan kursi kosong itu. Jadi, kita ini sudah terperangkap dalam perjanjian mereka? Tanya Ayu, menatap Aryo dengan raut wajah yang bingung dan takut. Aryo mengangguk perlahan, wajahnya semakin serius. Aku takut begitu. Kita bukan hanya berhadapan dengan makhluk gaib. Tapi lebih dari itu, kita berhadapan dengan suatu kekuatan yang bisa menghapus kita dari dunia ini. Itu yang terjadi dengan Joko. Dia duduk di kursi kosong itu, dan sekarang, dia hilang. Tiba-tiba, suara tawa halus terdengar lagi. Kembali dari arah yang tak bisa dipastikan. Suara itu datang seolah dari seluruh penjuru ruangan. Semua orang menoleh, mencoba mencari sumbernya, namun tidak ada yang terlihat. Hanya ada gelap, dan kursi kosong yang kini tampak seperti menunggu, menantikan seorang tamu baru. Dewi menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Jadi, yang terjadi dengan Joko, itu sudah terjadi karena dia duduk di kursi itu, suaranya hampir berbisik, penuh ketakutan. Ya, jawab Aryo, nada suaranya keras dan tegas. Kita harus percaya itu. Joko mungkin tidak tahu apa yang dia hadapi, tetapi dia telah memilih untuk duduk di kursi yang tak boleh diduduki. Dan kini kita semua, terperangkap di dalamnya. Roni memandang kursi kosong itu dengan cemas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ayu menatap layar bioskop, yang mulai menyala lagi. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kursi itu bukan hanya kursi. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Matanya mulai berkaca-kaca, dan suaranya bergetar. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan hilang seperti Joko. Aryo menggenggam tangan Ayu dengan erat, mencoba memberi sedikit kekuatan. Kita harus tetap tenang. Kita harus temukan cara untuk keluar, tanpa membuat kesalahan besar. Tiba-tiba, layar bioskop kembali menampilkan gambar. Mereka semua dapat melihat dirinya sendiri, duduk di kursi masing-masing, namun gambar itu terlihat kabur dan tak jelas. Hanya Joko yang tampak jelas, duduk di kursi kosong yang seharusnya tidak ada. Tubuhnya terlihat seperti menghilang perlahan, semakin kabur hingga akhirnya hilang sama sekali dari layar. Joko. Dewi bergumam, matanya terbuka lebar. Apa yang terjadi pada dia? Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih berat, dan terasa seperti menggema dari segala arah. Kursi itu telah memilih. Kalian hanya perlu satu pilihan. Duduk atau pergi. Kata-kata itu membuat perut mereka mual. Seluruh tubuh mereka terasa kaku, seolah beban tak terlihat sedang menghimpit mereka. Setiap suara, setiap bisikan yang terdengar membuat mereka semakin terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam. Tak ada lagi jalan yang jelas. Tak ada lagi solusi. Roni mengangkat kepala, menatap teman-temannya. Kita harus melawan ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kita seperti itu. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tak terlihat? Dewi bertanya dengan suara penuh kebingungan, tetapi juga ada keputusasaan di sana. Ini bukan hanya soal fisik, ini lebih besar dari itu. Ayu menggenggam tangan Dewi, mencoba memberi sedikit kenyamanan. Mungkin kita bisa temukan cara untuk menghentikan ini.
Kita harus cari tahu apa yang mengikat kita di sini. Apa yang kita cari? Tanya Roni. Kita sudah tahu peraturannya. Kursi kosong itu, entah bagaimana, itulah kunci dari semua ini. Aryo menatap layar bioskop, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mungkin benar. Mungkin kursi kosong itu adalah kunci kita keluar dari sini. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Jika ada yang duduk di kursi itu, kita akan menghilang. Dan kita mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Dengan hati yang berat dan ragu, mereka semua berbalik menatap kursi kosong yang masih menunggu. Tidak ada jalan keluar yang jelas, kecuali mereka menemukan jawaban dari apa yang terjadi di bioskop ini. Tapi jawabannya mungkin jauh lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Suasana di dalam bioskop semakin mencekam. Gelapnya ruangan hampir sempurna, hanya cahaya dari layar yang menyala lemah, memberi sedikit penerangan yang tidak cukup untuk menenangkan pikiran mereka. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni semakin terperangkap dalam ketegangan yang semakin berat. Suara tawa halus itu masih bergema, semakin memperburuk rasa takut yang menyelimuti mereka. Aryo menatap kursi kosong yang berada tepat di tengah ruangan. Kursi itu seolah menantang mereka, menunggu untuk ada yang duduk di sana. Ada perasaan tak terungkapkan, rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seolah setiap detik yang berlalu, mereka semakin dekat dengan pilihan yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Ayu bertanya, suaranya bergetar. Ini bukan hanya soal kita bertahan. Ini tentang bertahan dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Dewi memandang kursi itu dengan tatapan kosong. Kita tahu apa yang akan terjadi kalau ada yang duduk di sana. Tapi, kenapa kita tidak bisa keluar? Kenapa pintu itu tetap terkunci? Dia menatap Aryo, matanya penuh pertanyaan. Aryo menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri meskipun hatinya berdebar hebat. Aku rasa kita tidak bisa keluar begitu saja. Ada sesuatu yang menghalangi. Sesuatu yang mengikat kita di sini. Dia menoleh ke arah Roni, berharap temannya itu bisa memberi petunjuk. Roni mengusap wajahnya, seolah mencoba mencari jawaban di tengah kebingungannya. Aku ingat satu hal yang sempat kudengar. Konon, ada semacam perjanjian yang mengikat setiap pemilik bioskop ini. Kursi kosong itu adalah simbol dari perjanjian pesugihan mereka. Mereka harus menyediakan kursi kosong itu setiap kali ada pertunjukan. Tapi, jika ada yang duduk di sana, kita hilang? Dewi menyela, suaranya penuh ketakutan. Seperti Joko? Roni mengangguk pelan. Iya, kursi kosong itu bukan hanya kursi biasa. Itu adalah bagian dari ritual. Seperti semacam jebakan. Mereka yang duduk di sana akan menghilang. Mereka akan menjadi bagian dari bioskop ini, tidak bisa keluar lagi. Suasana semakin tegang. Ayu menggenggam tangan Dewi lebih erat, mencoba memberi kekuatan. Tapi, kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar? Apa kita hanya terjebak di sini selamanya? Aryo menatap layar bioskop dengan tajam, seolah mencari petunjuk. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Sesuatu yang mengikat kita semua di sini. Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah berasal dari setiap sudut ruangan. Masing-masing dari mereka menoleh, berharap bisa melihat sumbernya, tapi hanya ada kegelapan. Kursi kosong itu tetap diam, menunggu. Aku nggak bisa tenang, Dewi mengeluh, suaranya hampir patah. Aku merasa semakin terperangkap. Semua ini tidak masuk akal. Tenang, Dewi, ujar Aryo, mencoba memberi ketenangan. Kita harus tetap fokus. Kita harus mencari tahu apa yang bisa menghentikan ini. Tiba-tiba, layar bioskop menyala lebih terang. Gambar yang muncul kali ini bukan hanya gambar mereka yang duduk di kursi, melainkan gambar-gambar aneh yang berputar. Mereka melihat sosok-sosok tak jelas, bayangan yang seolah bergerak tanpa suara. Tubuh mereka menegang, merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres.
"Lihat itu," teriak Roni, matanya terbelalak melihat gambar yang terus berubah. Itu bukan kita. Itu bukan kita yang ada di layar." Aryo berdiri, menatap layar dengan penuh kecurigaan. "Apa maksudnya ini? Kenapa kita bisa terlihat seperti itu?" Tiba-tiba, sosok-sosok di layar itu mulai bergerak lebih cepat, semakin dekat, dan wajah-wajah samar itu semakin jelas. Salah satunya, ada yang mirip dengan Joko. Joko yang sudah menghilang. Dewi menjerit ketakutan, matanya tak bisa melepaskan pandangannya dari layar. "Joko, dia ada di sana. Dia ada di layar." Dia mulai mundur, langkahnya terhuyung karena ketakutan yang semakin mencekam. Apa yang terjadi padanya? Suara itu kembali terdengar, semakin menakutkan. Kursi kosong itu harus tetap kosong, atau kalian semua akan jadi bagian dari kami." Semua mereka terdiam. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di layar. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan tak bisa mereka pahami. Bayangan itu bergerak menuju kursi kosong, seolah ingin menjatuhkan sesuatu yang mengerikan di sana. Ayu menggenggam tangan Dewi dengan lebih kuat. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus berbuat sesuatu." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Roni, suaranya penuh keputusasaan. "Kita terjebak dalam perjanjian ini. Kursi itu yang mengikat kita." Aryo menatap kursi kosong itu dengan tekad. "Kita harus memecahkan perjanjiannya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini. Jika tidak, kita akan menjadi bagian dari bioskop ini selamanya." Tiba-tiba, kursi kosong itu bergerak lagi, perlahan, seolah semakin mendekat. Setiap detik terasa seperti berlari melawan waktu. Suara tawa itu terdengar lagi, semakin dekat, seolah menggema dalam kepala mereka. Dewi menatap Aryo, matanya penuh harapan. "Apa kita bisa keluar? Apa kita bisa memutuskan perjanjian ini?" Aryo menggeleng pelan, tapi ada tekad dalam sorot matanya. "Kita harus bisa. Kalau tidak, kita akan jadi seperti mereka. Jadi bagian dari bioskop ini selamanya." Kursi kosong itu sekarang hanya beberapa langkah dari mereka. Mereka semua tahu, hanya ada satu pilihan. Jika tidak ada yang duduk di kursi itu, mungkin mereka masih bisa selamat. Tapi waktu semakin menipis, dan bayangan yang mengintai mereka semakin besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Waktu berjalan begitu lambat, setiap detik terasa semakin berat. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni saling berhadapan di tengah bioskop yang penuh dengan kegelapan. Kursi kosong itu sekarang sudah begitu dekat, seolah menanti untuk ada yang duduk di sana. Suara tawa itu semakin keras, bergema dalam kepala mereka, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu tengah menunggu untuk merenggut mereka. Semua yang ada di dalam bioskop ini terasa semakin hidup, setiap sudutnya tampak seperti mengawasi mereka. "Aryo." Suara Dewi terdengar pelan, hampir tersipu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar terjebak di sini selamanya?" Aryo tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada kursi kosong yang berdiri tegak di tengah ruangan. "Kita tidak punya pilihan, Dewi. Kalau kita tidak bisa memutuskan perjanjiannya, kita akan jadi bagian dari mereka. Selamanya." Roni menatap layar yang masih menampilkan bayangan-bayangan samar. "Kita harus melakukan sesuatu, Aryo. Kita tidak bisa hanya diam menunggu." Suaranya terdengar penuh kecemasan, tetapi juga ada rasa frustrasi yang semakin meningkat. Ayu menggenggam tangan Dewi lebih erat. "Apa benar kita nggak bisa keluar dari sini tanpa membuat perjanjian itu semakin kuat? Kenapa harus ada kursi kosong itu? Kenapa harus ada korban?" Aryo menatap keempat temannya satu persatu. Rasa takut yang mereka rasakan bisa dilihat di wajah mereka, tapi ada juga tekad yang mulai muncul. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Ini semua karena perjanjian itu, perjanjian antara pemilik bioskop dan makhluk-makhluk itu. Kursi kosong itu adalah simbol dari sebuah kesepakatan lama. Dan jika ada yang duduk di sana,
kita akan kehilangan segalanya. Jadi, kita harus mencari cara untuk memutuskan perjanjian itu. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih menyeramkan, mengisi seluruh ruangan. Semua orang terdiam sejenak, merasakan betapa mencekamnya suasana. Layar bioskop tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah memberikan pertanda buruk. Dalam kegelapan itu, hanya ada kursi kosong yang terlihat jelas, seolah mengisyaratkan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Aryo, Roni berkata dengan suara penuh ketegangan, kita tidak bisa terus berada di sini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mulai bergerak, mengawasi kita. Aryo merasakan ada yang aneh dengan suasana itu. Seperti ada sesuatu yang sudah siap untuk melahap mereka. Kita harus berani. Jika kita terus terjebak dalam ketakutan ini, kita tidak akan keluar dari sini. Kita harus temukan cara untuk memutuskan perjanjian itu. Dewi menggigit bibir bawahnya, menahan rasa takut yang mendera. Tapi bagaimana? Kita sudah mencoba segala cara untuk keluar, tapi semuanya sia-sia. Pintu terkunci, dan semua pintu keluar yang kita temui malah membawa kita kembali ke tempat ini. Ayu menarik napas panjang, wajahnya tampak semakin lelah. Tapi kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Kita harus menemukan jawaban. Kita harus tahu apa yang mengikat kita di sini. Perjanjian itu, Aryo berkata tegas, ada satu hal yang mungkin bisa kita coba. Makhluk-makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kesepakatan dari manusia. Mungkin, jika kita bisa menemukan pemilik asli bioskop ini, kita bisa menghentikan semuanya. Dewi mengangguk sedikit. Pemiliknya? Kamu yakin itu bisa menghentikan semuanya? Pasti ada cara, jawab Aryo, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Kita harus mencari tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Mungkin pemilik asli bioskop ini tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Mereka semua mulai bergerak lebih dekat satu sama lain. Mereka tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai mereka, meskipun kegelapan itu semakin menyelimuti. Masing-masing dari mereka menyadari, mereka tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini. Jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, mungkin mereka akan terperangkap selamanya. Tapi di mana kita bisa menemukannya? Ayu bertanya. Jika pemiliknya sudah lama pergi, bagaimana kita bisa tahu siapa yang harus kita cari? Cari tanda, jawab Aryo, sambil menatap sekeliling dengan penuh perhatian. Biasanya ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pemilik, sesuatu yang menunjukkan siapa yang menguasai tempat ini. Kita harus cermat. Mereka mulai mencari-cari, menyentuh dinding bioskop yang sudah berusia puluhan tahun. Kaki mereka berderit di lantai yang berdebu, dan ruangan itu terasa semakin berat. Semakin mereka mencari, semakin sulit untuk bernapas. Tiba-tiba, Dewi berhenti. Matanya terfokus pada sebuah bagian dinding yang agak berbeda dari yang lainnya. Lihat ini. Dewi berteriak, suara paniknya membuat yang lain terhenti. Mereka berlari mendekat, dan melihat sebuah tulisan yang tampak samar, tertulis di dinding dengan tinta yang sudah hampir memudar. Untuk keluar, bayar harga yang ditetapkan oleh yang empunya. Ini pasti petunjuk, ujar Roni, suaranya penuh ketegangan. Apa maksudnya? Dewi bertanya bingung. Bayar harga yang ditetapkan, ulang Aryo, mencoba mencerna arti dari kata-kata itu. Jika kita ingin keluar, kita harus memberi sesuatu yang berharga. Sesuatu yang membuat mereka menerima kita pergi. Dewi menatap Aryo dengan tatapan bingung. Apa yang bisa kita beri? Kita tidak punya apa-apa. Aryo menunduk, berpikir keras. Mungkin, kita harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Mungkin mereka butuh sesuatu yang lebih berharga dari itu. Suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Makhluk-makhluk itu seolah-olah menantikan jawaban mereka, menunggu mereka untuk memilih, untuk memberi sesuatu yang tak terbayangkan. Semua menjadi hening. Mereka tahu, keputusan yang akan mereka ambil sekarang bisa mengubah segalanya.
Jika mereka memilih salah langkah, mereka akan terperangkap di sini selamanya. Mereka semua terdiam. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni saling bertukar pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka temui di dinding bioskop itu. Kata-kata yang tertulis samar di sana membuat perasaan mereka semakin kacau. Untuk keluar, bayar harga yang ditetapkan oleh Yang Empunya. Artinya apa? Harga apa yang harus mereka bayar? Apa mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Apakah ini berarti kita harus mengorbankan sesuatu? Dewi akhirnya bertanya, suaranya serak karena rasa takut yang menyelimuti hati. Apa yang bisa kita beri untuk keluar dari sini? Aryo menatap tulisan itu sekali lagi, mencoba memahami makna dari kata-kata itu. Aku nggak tahu, Dewi. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak bisa keluar tanpa membayar harga. Masalahnya, kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan harga itu. Roni menghela napas, matanya menatap lantai yang berdebu. Ini semakin nggak masuk akal. Kita harus mengorbankan sesuatu, mungkin darah kita, atau mungkin satu nyawa. Apa maksudmu? Ayu bertanya dengan suara yang sedikit gemetar. Joko, jawab Roni dengan tegas, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Joko hilang karena dia duduk di kursi kosong itu. Mungkin dia telah membayar harga yang mereka inginkan. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak ingin mendengar kata-kata itu. Joko, jadi dia menjadi bagian dari mereka? Aryo menggigit bibir bawahnya. Aku takut begitu, Dewi. Tapi kita nggak bisa hanya diam. Kita harus mencari cara untuk memutuskan perjanjian ini, atau kita akan menjadi bagian dari bioskop ini, seperti Joko. Suara tawa yang menyeramkan terdengar lagi, semakin keras, semakin dekat. Mereka semua menoleh ke arah layar bioskop, tetapi kali ini layar itu tiba-tiba gelap lagi, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk itu ada di sekitar mereka, mengawasi, menunggu. Apakah kita benar-benar harus membayar harga itu? Ayu bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Apa yang harus kita berikan? Apa kita harus menyerahkan hidup kita? Aryo merasa ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Aku nggak tahu, Ayu. Tapi satu hal yang pasti, kita harus berani mengambil keputusan. Jika kita nggak melakukan apa-apa, kita akan terjebak di sini selamanya. Dewi menarik napas panjang, matanya terlihat kosong dan penuh kebingungan. Tapi bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka benar-benar cari? Roni menoleh ke Dewi, matanya menatap dengan serius. Mungkin, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang bioskop ini. Pemiliknya, siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Cobalah lihat di sekitar, kata Aryo. Mungkin ada petunjuk lain. Mereka mulai mencari-cari di setiap sudut bioskop yang gelap. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni bergerak perlahan, meraba dinding, menelusuri lantai yang berdebu, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Ketegangan makin terasa semakin menyeliputi mereka. Mereka tahu, waktu semakin menipis. Mereka harus segera menemukan jawabannya. Ayu tiba-tiba berhenti, matanya tertuju pada sebuah gambar yang tergantung di dinding. Itu adalah poster film lama, dengan gambar pemilik bioskop yang tampak usang. Sosok pria yang tampaknya sudah sangat tua itu tersenyum dengan penuh arti. Di bawah gambar itu ada tulisan yang sangat kecil dan hampir tidak terbaca. Lihat ini, Ayu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aryo dan yang lain segera mendekat. Ayu menunjuk tulisan yang samar itu, yang terlihat seperti kode atau petunjuk. Aryo mendekatkan matanya, berusaha membaca tulisan itu. Hanya yang berani membayar akan keluar. Tetapi harga itu bukan milik kalian. Aryo membaca dengan suara pelan, lalu menatap teman-temannya dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya? Dewi menggigit bibir bawahnya. Harga itu bukan milik kita? Apa maksudnya?
Apa mereka ingin kita memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar darah atau nyawa kita? Roni mengerutkan kening. Mungkin yang dimaksud harga itu adalah lebih dari sekadar fisik. Mungkin mereka ingin sesuatu yang lebih berharga, seperti keinginan kita atau kenangan kita. Aryo mengangguk pelan, berpikir keras. Mungkin mereka menginginkan bagian dari diri kita yang paling kita hargai. Bisa jadi kenangan atau hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Ayu terdiam sejenak, menatap kursi kosong itu yang kini seolah semakin menakutkan. Tapi, kita harus memberikan bagian dari diri kita? Apa yang harus kita pilih? Kenangan kita? Harapan kita? Semua orang terdiam. Ada rasa cemas yang semakin mendalam. Mereka tahu, apapun yang mereka pilih, mereka akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ini bukan lagi soal hidup dan mati. Ini soal harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Tiba-tiba, layar bioskop menyala lagi. Kali ini, bukan gambar film biasa yang muncul, melainkan gambar-gambar wajah mereka yang sedang bingung, sedang mencari-cari jalan keluar. Gambar-gambar itu bergulir cepat, hampir membuat mata mereka pusing. Di antara gambar-gambar itu, ada satu wajah yang paling mencolok, wajah Joko. Wajah yang tampak bingung dan ketakutan, seperti sedang mencari jalan keluar, tetapi tak bisa menemukan apapun. Apa yang terjadi pada Joko? Dewi hampir berteriak, matanya tertuju pada layar. Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti tawa yang datang dari dalam ruangan itu sendiri. Suara itu berbisik, mengisi ruang gelap yang semakin terasa berat. Semua harga ada batasnya, dan kalian sudah melangkah terlalu jauh. Suara itu menggetarkan hati mereka. Kini mereka tahu, tak ada lagi waktu untuk mundur. Mereka harus memilih, harus memutuskan apa yang mereka rela lepaskan untuk keluar dari tempat ini. Waktu kalian hampir habis, suara itu berbisik lagi, dan di saat itu juga, kursi kosong itu bergerak sedikit lebih dekat. Dewi menatapnya dengan ketakutan yang semakin membengkak. Apa kita benar-benar harus membuat pilihan sekarang? Aryo menatap kursi itu, merasa ada sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirinya. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Mereka harus membayar harga itu, tapi dengan apa? Kegelapan semakin menebal di dalam bioskop tua itu. Layar yang sebelumnya tampak kosong kini mulai menampilkan bayangan samar, wajah mereka sendiri, masing-masing terkejut dan cemas. Suara tawa yang mengerikan kembali mengisi ruang, berputar-putar di sekitar mereka, seperti suara yang berasal dari segala arah. Di tengah suara itu, mereka merasa semakin terjebak, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aryo menatap kursi kosong yang semakin mendekat. Tiba-tiba, kursi itu bergerak sendiri, berderak pelan seolah menunggu seseorang untuk duduk. Tawa itu semakin keras, semakin mencekam, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa mereka harus segera membuat keputusan, dan keputusan itu harus dibuat segera. Kita nggak bisa terus menunggu, Aryo, Dewi berkata dengan suara bergetar, berusaha untuk tetap tenang meski matanya sudah hampir berkaca-kaca. Apa yang harus kita bayar? Apa yang mereka inginkan? Aryo memandangi kursi itu, pikirannya berputar-putar. Aku nggak tahu, Dewi. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak punya banyak waktu lagi. Kita harus memilih sesuatu. Jadi, kita harus memilih apa? Ayu bertanya dengan ragu. Kenangan kita? Impian kita? Apa yang bisa kita beri untuk keluar dari sini? Roni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku rasa kita nggak bisa hanya menyerah. Jika kita nggak memilih, kalau kita nggak memberi apa yang mereka inginkan, kita akan tetap terjebak di sini selamanya. Joko, Dewi menyebut nama temannya, suara penuh kesedihan. Dia jadi bagian dari mereka. Mungkin itu yang mereka inginkan, kan? Satu nyawa. Tapi kita nggak bisa menyerahkan nyawa kita, Aryo. Kita nggak bisa. Aryo merasa berat di dadanya. Aku tahu. Aku juga nggak ingin itu. Tapi, kita nggak bisa terus begini. Kursi itu terus bergerak.
Lihat, kursi itu terus mendekat. Jika kita nggak memilih sekarang, kita akan kehilangannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi jika kita terus menunggu. Sekarang kursi kosong itu sudah berada tepat di depan mereka. Tawa itu semakin mengerikan, semakin menggema, dan layar bioskop kembali menyala, menampilkan bayangan mereka yang terlihat semakin terjebak di dalam ruang yang tak berujung. Suara dari speaker bioskop tiba-tiba terdengar, berat dan penuh ancaman. Sudah waktunya. Harga sudah ditentukan. Kalian harus membayar. Dewi menutup telinganya, tetapi suara itu tetap jelas terdengar. Aku nggak mau. Aku nggak mau membayar harga itu. Tapi kita harus, Dewi, jawab Aryo dengan tegas. Kita nggak punya pilihan. Ini satu-satunya jalan keluar. Roni mengangguk pelan. Kita sudah sampai di sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memilih. Kita harus memilih untuk keluar. Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi harga itu, harga yang mereka minta, seberapa besar? Apa yang akan hilang jika kita memilih? Semua orang terdiam sejenak. Suasana semakin terasa mencekam. Mereka tahu, tak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Mereka harus memutuskan dengan cepat. Ketika mereka kembali menoleh ke kursi kosong itu, sepertinya kursi itu sudah menunggu satu orang untuk duduk, menunggu satu dari mereka untuk menjadi bagian dari kisah ini. Apa yang terjadi jika kita duduk di kursi itu? Dewi bertanya, suaranya hampir berbisik. Apa kita akan menghilang seperti Joko? Entahlah, jawab Aryo dengan suara pelan. Tapi kalau kita nggak memilih, kita mungkin akan terperangkap selamanya. Roni menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin memuncak. Mungkin kita harus mengambil risiko itu. Aku rasa kita nggak bisa berlama-lama di sini. Kita harus keluar, entah dengan cara apa. Aryo menatap kursi kosong itu, lalu matanya beralih ke teman-temannya. Mereka semua tampak bingung, cemas, dan ketakutan. Tidak ada yang ingin kehilangan apapun, apalagi kehilangan bagian dari diri mereka yang paling berharga. Tapi mereka tahu, mereka tidak bisa hanya berdiri diam. Tunggu, kata Dewi tiba-tiba, matanya tertuju pada layar yang semakin memperlihatkan gambaran mereka yang terperangkap di bioskop itu. Jika kita benar-benar harus membayar harga yang mereka inginkan, kita harus memilih dengan hati-hati. Apa yang mereka benar-benar cari? Ayu mengerutkan kening, mencoba memahami maksud Dewi. Maksudmu, kita bisa memberikan sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih dari sekadar nyawa atau kenangan? Aryo berpikir keras. Mungkin mereka menginginkan lebih dari sekadar fisik kita. Lebih dari sekadar nyawa atau darah kita. Mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita anggap penting. Tiba-tiba, ada rasa dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Semua orang menoleh, dan mereka melihat sebuah bayangan gelap melintas di tengah layar. Bayangan itu bergerak cepat, seperti mengawasi mereka. Semua kursi mulai bergerak-gerak sendiri, berputar-putar, berderak-derak. Suara tawa itu kembali mengisi ruang, semakin keras. Semua harga ada batasnya, suara itu kembali berbisik dari speaker, kali ini lebih jelas. Kalian sudah tahu apa yang harus dibayar. Sekarang saatnya memilih. Pilihlah dengan bijak. Aryo merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Kita nggak punya banyak waktu. Kita harus memilih sekarang. Dewi menatap kursi kosong itu dengan penuh ketakutan. Jika aku memilih, aku akan kehilangan sesuatu, kan? Apa yang akan aku hilangkan? Apapun itu, jawab Aryo. Tapi kita harus pergi dari sini. Dengan hati yang berdebar kencang, mereka semua mengalihkan pandangan ke kursi kosong yang ada di depan mereka. Tawa itu semakin keras, semakin menakutkan, seolah menyambut pilihan yang akan mereka buat. Tapi yang membuat mereka semua takut adalah kenyataan bahwa mereka sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa dimenangkan, hanya bisa dipilih. Suasana semakin mencekam. Kegelapan di dalam bioskop terasa semakin tebal. Kursi-kursi bergerak perlahan,
seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Suara tawa itu semakin menjadi-jadi, berputar-putar mengisi setiap sudut ruangan. Aryo, Dewi, Ayu, dan Roni terdiam, tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Semua pilihan terasa buntu. Dewi menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus memilih, tapi apa yang harus kita pilih? Apa yang mereka mau dari kita? Aryo menatap kursi kosong yang kini berada di tengah ruangan, di depan mereka. Hanya ada satu kursi, satu tempat yang harus mereka pilih. Apapun yang kita pilih, kita harus berani, katanya, suaranya berat. Ini bukan soal apakah kita mau atau tidak. Ini soal bertahan hidup. Jika kita nggak memilih, kita akan terperangkap selamanya. Ayu menarik napas dalam-dalam. Aku nggak ingin jadi bagian dari ini, Aryo. Aku nggak mau menyerahkan apapun. Tapi kalau kita nggak memilih, apa yang terjadi dengan kita? Jika kita duduk di kursi itu, Roni berhenti sejenak, menatap kursi yang bergerak-gerak itu dengan ragu. Apa kita akan menghilang? Seperti Joko? Dewi menatap layar bioskop yang kini menampilkan bayangan mereka yang duduk di kursi, terperangkap di dalam ruangan itu. Wajah Joko muncul di layar, memandang mereka dengan tatapan kosong, seolah sudah menjadi bagian dari bioskop itu. Aryo merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Aku nggak tahu. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kita harus keluar, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara dari speaker bioskop terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih berat. Tiket kalian sudah dibayar. Pertunjukan baru saja dimulai. Dengan suara itu, kursi kosong itu bergerak lagi, sedikit lebih dekat ke mereka. Satu-satunya pilihan yang tersisa kini adalah kursi itu. Tidak ada jalan keluar selain itu. Semua pintu terkunci rapat. Mereka tak bisa lari. Mereka harus memilih. Dewi menatap kursi itu dengan ketakutan yang semakin dalam. Apa yang akan kita bayar? Apa yang kita pilih? Kenapa kita harus memberi sesuatu? Aryo menatap teman-temannya, merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Kita nggak bisa terus menunggu. Mereka nggak akan memberi kita pilihan lebih dari ini. Ini adalah kesempatan kita untuk keluar. Jika kita tidak memilih, kita akan tetap terjebak. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Suasana menjadi sunyi seketika. Kursi itu berhenti bergerak, dan layar bioskop yang semula bergemuruh dengan bayangan mereka kini menjadi hitam gulita. Apakah kita akan menghilang? Dewi berbisik, suaranya penuh ketakutan. Roni mengangguk perlahan. Ini mungkin harga yang harus kita bayar. Kita harus memilih. Aryo menoleh pada mereka, merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Kita harus keluar. Kalau kita tidak memilih sekarang, kita akan terjebak selamanya. Aku nggak mau itu terjadi. Saat itu, di tengah kesunyian yang mencekam, ada suara yang menggema dari arah kursi kosong. Suara yang sangat familiar. Suara Joko. Jangan duduk di kursi itu, suara Joko terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Kalian akan menjadi bagian dari bioskop ini selamanya. Tiba-tiba, layar kembali menyala. Gambar Joko muncul di layar, wajahnya tampak pucat dan kosong. Kalian harus memilih dengan hati-hati. Harga yang kalian bayar bukan hanya milik kalian. Semua yang kalian cintai akan hilang jika kalian memilih salah. Aryo merasa matanya mulai berat, tubuhnya lemas. Dia tahu, mereka semua berada di ambang keputusan yang tidak bisa diubah. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Mereka harus memilih. Dewi menatap kursi itu sekali lagi, kemudian perlahan berdiri, matanya penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi jika kita memilih salah? Apa yang akan hilang? Roni berdiri di samping Dewi, menggenggam tangannya. Apapun itu, kita harus memilih untuk hidup. Aryo menatap kursi kosong itu dengan tekad yang mulai muncul. Kita harus pergi, Roni. Apapun yang hilang, kita harus pergi. Ayu menatap kursi itu, merasakan udara di sekitarnya semakin berat.
Aku takut, Aryo. Aku takut kalau kita salah pilih. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain memilih, kata Aryo, dengan suara yang tegas. Kita nggak punya pilihan lain. Saat itu, tiba-tiba kursi kosong itu bergerak cepat, seperti ada kekuatan besar yang menariknya. Semua orang terkejut. Mereka merasakan angin kencang berhembus, dan tiba-tiba kursi itu berhenti tepat di depan Aryo. Jika kau memilih untuk duduk, kau akan menjadi bagian dari bioskop ini. Tapi jika tidak, kau akan kehilangan segalanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Tiket kalian telah dibayar. Aryo menatap kursi itu, merasa ada sebuah kekuatan yang memaksanya untuk duduk. Tapi, saat matanya menatap kursi itu, tiba-tiba dia merasa sebuah kehangatan mengalir dalam dirinya. Sebuah kenyataan yang mengejutkan datang begitu saja. Dia memutuskan untuk berdiri, tidak duduk di kursi itu. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kursi yang bergerak. Saat cahaya mulai kembali, Aryo mendapati dirinya berdiri di luar bioskop tua itu. Dia menoleh ke belakang. Bioskop itu sudah hilang. Tidak ada jejaknya lagi. Seperti tidak pernah ada. Apakah kita keluar? Dewi bertanya, suara bingung dan kelegaan terdengar bersamaan. Apa yang terjadi dengan kursi itu? Ayu bertanya dengan nada khawatir. Aryo hanya bisa menatap ke depan, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia ungkapkan, meskipun dia telah berhasil keluar. Mereka telah kembali ke dunia yang nyata, tetapi perasaan aneh itu tetap ada. Mereka tidak tahu, apakah mereka benar-benar telah keluar, atau justru entah bagaimana mereka masih terjebak di dalam perjanjian yang tak terlihat. Kisah ini, di bioskop yang kosong, tak akan pernah benar-benar berakhir. Tamat.